mendapatkan pemahaman, pengetahuan bahwa hal-hal yang bersifat politis tidak boleh diungkapkan di instansi-instansi militer, maka kita menerimanya. Menurut Abang ini politis nggak, Bang? Kalau menurut saya ini tidak. Bahwa punya dampak politik, ya. Kami tidak bermain politik praktis. Kami hanya bermain pada kepentingan negara. Saya ulangi, kami hanya bermain pada kepentingan negara, bukan kepentingan pemerintah. Nggak ada urusan siapapun pemerintah itu. Ingin mengawali bahwa acara hari ini adalah wujud penyampaian perasaan kami, penyampaian unek-unek kami atas ketidakadilan yang dilakukan oleh pengakuan pemerintah atas pelanggaran HAM berat masa lalu. Ini persoalannya. Sebab banyak sesungguhnya kalau mau pelanggaran HAM itu telah terjadi di Indonesia. Saya mantan anggota Angkatan Darat. Ketika masih aktif di Angkatan Darat, kita sangat concern dengan pelanggaran hak asasi manusia. Saya ulangi, sangat concern dengan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karenanya, saya bersama Pak Kiki Sanakri adalah orang yang langsung terlibat menyusun buku, membuat buku bertempur secara benar. Artinya, bagaimana etika bertempur itu harus dilakukan. Ada bukunya, ada 5 seri. Ketika saya menjadi direktur latihan di Kodiklat, saya menyusun penghormatan HAM dan hukum hak asasi manusia serta hukum humaniter internasional diintegrasikan di dalam sistem latihan TNI Angkatan Darat. Untuk apa? Kita tidak menghendaki ada pelanggaran HAM. Kita tidak menganulir. Kita menghormati terhadap hak asasi manusia. Tapi penghormatan yang kita berikan ini, kalau kemudian secara sepihak, tendensius, ini yang kami tidak terima. Gitu. Persoalan sepihak dan tendensius ini loh. Kenapa kok 12 itu yang melakukan aparat keamanan? Loh, saya pernah di Aceh. JAM itu juga melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Makanya disebutkan oleh karena kebijakan penguasa atau kelanjutan kebijakan organisasi. Emang GAM itu bukan organisasi, emang OPM itu bukan organisasi. Nah, kalau hanya ditujukan pada tentara, ini yang ingin saya katakan tendensius. Ya, silakan. Langkah hukum apa yang akan dilakukan? Kalau terhadap ini, saya rasa grupnya Ibu Amelia akan melanjutkannya dengan langkah-langkah hukum yang telah mereka siapkan. Pak, akibat pengakuan pemerintah ini, dampak apa yang dirasakan oleh para purnawirawan? Saya ingin ungkap nih. Saya ingin ungkap. Ada seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Harusnya beliau berangkat ke Amerika. Padahal kasus itu sudah dihilangkan. Saya ingin sebutkan. Itu Pak Tri Sutrisno. Kasus itu sudah dihilangkan dari pelanggaran HAM berat itu. Dan tidak ada lagi. Karena memang sudah selesai kasusnya. Pertanyaannya, kenapa beliau tidak boleh pergi ke Amerika? Kalau beliau ke Amerika, misalkan untuk berobat karena beliau sakit, lalu kemudian sakitnya tidak bisa disembuhkan, ya. Bukankah orang yang melarang itu melakukan pelanggaran HAM? Hak untuk hidup adalah hak utama dari masalah penghormatan hak asasi manusia. Ini persoalan. Itu baru-baru ini ya? Ini baru-baru ini. Alasannya apa nggak boleh pulang? Karena terdaftar di dalam pelanggaran HAM itu. HAM di Indonesia atau Di Indonesia. Kita tidak punya pelanggaran hak internasional. Siapa yang mengatakan itu? Saya malah ingin tahu dari Anda. Siapa orang Indonesia yang pernah mengatakan bahwa TNI pernah melakukan pelanggaran hak asasi manusia di dunia? Saya akan ributkan. Sok tahu gitu. Dampak lain mungkin apa? Sementara ini, dampak itu yang kita rasakan. Itu kan hak kita. Bebas untuk bepergian. Bebas untuk mengekspresikan diri.
bebas untuk mengungkapkan. Kalau sudah dibatasi seperti itu kan membatasi kebebasan. Di mana hak asasi kami? Kami manusia yang butuh hak asasi juga gitu. Sekali lagi, kami adalah orang yang memberikan penghargaan dan penghormatan pada hak asasi manusia. Jadi kan tadi sudah disebutkan kalau teman-teman tadi melakukan langkah diplomasi sebelumnya, terus kemudian hari ini melakukan pernyataan. Ya. Nah, setelah itu ada langkah lagi nggak Pak? Apakah melakukan audiensi dengan pemerintah, presiden misalnya, atau pihak-pihak lain? Soal ini kami sudah ketemu Pak Mahfud. Kemudian, Kami sudah pernah ketemu Pak Mahfud. Intinya, kalau kami mendiskusikan ini, menyelesaikan masalah ini, bahkan ngeluruk ke Komnas HAM, Pak Mahfud menyetujui. Pak, mungkin ada harapan untuk presiden mendatang, Pak, apakah ada keinginan untuk menganulir pernyataan itu? Ini tuntutan adalah forever. Sehingga makanya kita tidak bicara siapa, pemerintahan siapa. Tapi tuntutan ini adalah tuntutan forever buat kita. Selama kita masih dibeginikan, kita akan terus menuntut dan akan melakukan sesuatu. Sebab kami merasakan ketidakadilan negara kepada kami. Bahkan untuk deklarasi hari ini aja susah Bang ya tempatnya. Sebelumnya kan mau di Lubang Ya, ya, Bang. betul. Kami merencanakan di Monumen Pancasila Sakti. Kenapa di Monumen Pancasila Sakti? Karena di tempat itulah kita ingin mengungkapkan pikiran kita. Karena sangat tendensius ketika peristiwa 6566 itu dimasukkan lagi. Lalu padahal itu menurut yang pernah saya dengar itu sudah dihilangkan. Tapi memang ada pihak-pihak yang ingin menghendaki itu terus diungkap. Makanya tadi pernyataan Pak Tri kan mengatakan melalui mengungkapkan kembali peristiwa 6566 adalah hal-hal yang secara sistematis untuk hidupnya kembali PKI. Pak, terkait pelarangan Pak Tri untuk berobat misalnya ke Amerika Serikat itu dilarangnya sama otoritas di sini atau di luar? Saya tidak jelas, tetapi beliau menjelaskan itu kepada kita. Ya, bukan soal berobatnya, tapi beliau mau ke Amerika, tetapi terhambat karena dituduh masih terdaftar di dalam pelanggaran HAM. Yang mana? Saya tidak tahu yang mana. Yang paling tahu adalah beliau. Ada lagi? Pak, komunikasi dengan yang aktif Bang, Jenderal Kasat dan sebagainya. Kita komunikasi tetap kita lakukan. Bagaimana kita bisa mendapatkan pemahaman, pengetahuan bahwa hal-hal yang bersifat politis tidak boleh diungkapkan di instansi-instansi militer, maka kita menerimanya. Menurut Abang ini politis nggak Bang? Kalau menurut saya ini tidak. Bahwa punya dampak politik ya. Kami tidak bermain politik praktis. Kami hanya bermain pada kepentingan negara. Saya ulangi. Kami hanya bermain pada kepentingan negara, bukan kepentingan pemerintah. Nggak ada urusan siapapun pemerintah itu. Kami mendukung pemerintahan yang sah menurut konstitusi. Oke, jadi kita menuntut